Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Mardiah, NIM 1830-2003. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode dan Perbankan Kekinian. Ini adalah materi kelompok 3 pada pelajaran fikih kontemporer. Baiklah, adapun yang pertama yaitu metode. Pengertian metode. Metode adalah cara yang teratur dan tepat. Jadi, metode ini bagaimana cara kita untuk mengatur ataupun merencanakan suatu rencana yang sudah kita rencanakan sehingga berjalan dengan baik ataupun berjalan secara semestinya. Sedangkan menurut pakar pendidikan yaitu seperti Wina Sanjaya mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam baik yang kita rencanakan. Jadi Wina Sanjaya juga mengatakan bahwa metode itu cara yang akan kita gunakan. Bagaimana kita akan merencanakan suatu rencana kita itu dan menjalankannya secara baik, yaitu dengan cara metode. Bagaimana cara-cara yang harus kita lakukan nantinya agar rencana kita itu menjadi berjalan dengan baik ataupun tujuannya itu sudah tercapai. Sedangkan fungsi metode dalam Al-Quran, metode dikenal sebagai sarana yang menyatakan seseorang kepada tujuan penciptaannya. Sebagai khalifah di muka bumi ini dengan melaksanakan pendekatan, yaitu dimanakan bahwasanya fungsi metode itu kita sebagai khalifah di muka bumi ini mungkin mempunyai tujuan masing-masing. Tidak lainnya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi metode itu yang salah satunya tadi yaitu untuk merencanakan suatu rencana. Jadi metode ini merupakan cara-cara yang akan kita lakukan, di mana cara-cara yang kita rencanakan ini akan kita jalankan nantinya di dalam penyusunan ataupun yang akan kita buat nantinya. Lalu yang adapun landasan hukum ataupun ayat Al-Qur'annya itu yaitu pada Quran surah An-Nahl. Pada Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dari Quran surah An-Nahl ini juga kita bahwasanya mengetahui bahwa manusia itu diciptakan, itu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Di sini dikatakan bahwa kita harus saling menegur, yaitu apabila ada ataupun saudara kita yang berada di jalan yang tidak benar, maka kita harus menegurnya untuk membawa dia ke jalan yang baik. Begitu juga dengan saudara kita itu apabila kita berada di jalan yang sesat, maka dia juga akan menyuruh kita ke jalan yang baik. Artinya kita harus saling menasehati ataupun harus saling menasehati sesama manusia. Adapun sistem perbankan kekinian. Jadi pengertian perbankan itu, istilah perbankan itu berasal dari kata bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi di dalam perbankan ini kita mungkin sudah mengetahui di kehidupan kita sehari-hari, seperti kita sudah sering melakukan perbankan ini. Kita sering menemukannya apabila mau membayar SPP dan ataupun bertransaksi yang lainnya. Mungkin kita akan menemui perbankan ini. Tetapi yang seperti dikatakan itu seperti bank. Kita kan rata-rata mahasiswa itu memiliki ATM. Karena kita itu sangat membutuhkan ATM itu dari orang tua misalnya, karena kita jauh, jadi itu mempermudah kita dalam pengiriman uang. Jadi misalnya
bulanan ataupun jajan per bulan itu akan dikirim melalui ATM itu. Jadi tidak perlu lagi kita pergi ke kampung kita terlebih dahulu baru balik lagi ke Padang Sidimpuan, tidak. Tetapi dengan adanya ATM itu kita hanya perlu ke ATM udah diambil dan udah dapat, ataupun pengirimannya cepat. Itu mempermudah kita untuk mau transaksi keuangan. Jadi sedangkan kalau dikatakan perbankan itu kan merupakan tadi induk dari bank itu, dan cabang-cabangnya itulah seperti bank itu. Adapun bank adalah lembaga perantaraan keuangan atau bisa disebut finansial intermediary. Artinya itu lembaga-lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas. Jadi di dalam bank ini juga kan mengatakan bahwa bank itu tadi lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan financial intermediary. Jadi sebenarnya yang paling untuk mengembangkan bank itu itulah perbankan itu kan tadi kayak seperti induknya. Itu kan perbankan tadi usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Jadi di dalam perbankan ini setelah diapakan dana dari masyarakat itu merupakan dari bank tersebut, itulah perantaraannya. Jadi perbankan itu ibarat katanya itulah yang utama, dan di antaranya itu ataupun di bawahnya jadi bank, dialah perantaraannya dari perbankan dengan masyarakat. Apapun tadi dikatakan dengan bahwasanya selalu terkait dengan komoditas, yaitu bank. Yaitu yang pertama itu memindahkan uang, yang kedua menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, yang ketiga membeli dan menjual surat-surat berharga, dan yang keempat memberi jaminan bank. Adapun yang dikatakan dengan perbankan kekinian, yaitu masuk dalam judul yang kedua, memang perbankan kekinian. Perbankan tadi dimana sudah dijelaskan, sudah saya jelaskan, dan sekarang kekinian itu berarti yang sekarang. Perbankan yang kekinian itu perbankan yang pada sekarang ini, bukan zaman yang dulu-dulu. Mungkin zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat banyak bedanya, karena semakin zaman itu berkembang maka semua alat elektronik itu semakin berkembang. Malahan makin banyak sekarang ini menggunakan robot, tetapi tidak di Indonesia, masih berada di luar negeri. Jadi kalau di Indonesia ini yang paling banyaknya itu menggunakan alat-alat kekinian ataupun sangat banyak lah, seperti beriling kan tidak perlu lagi ke ATM, tetapi langsung saja di mana yang ada beriling langsung saja kita ke situ, baik itu momen transfer ataupun baik itu untuk mengambil uang, itu sudah bisa. Sedangkan kita lihat beriling itu sangat mudah untuk dibawa-bawa. Itu sangat mudah untuk dibawa-bawa dengan kecil. Beriling itu sangat kecil, dan mungkin kalau kita bayangkan bahwa beriling itu sangat mudah dibawa-bawa dan efisien. Jadi dia itu bisa membuat uang, dan padahal sekecil itu. Coba kalau kita bayangkan seperti ATM, itu kan tidak bisa dibawa kemana-mana. Di mana ATM itu maka udah di situ saja, sedangkan beriling ini bisa dibawa kemana-mana karena kecilnya dan fungsinya juga sangatlah bermanfaat. Jadi adapun produk dan layanan agen beriling, yaitu yang pertama laku pandai ataupun layanan keuangan tanpa kontrol. Layanan keuangan tanpa kantor, itulah yang tadi yang saya bilang itu. Kalau misalnya ATM itu memang punya kantor, tapi mungkin kantornya itu tidak berada di dekatnya. Ada sebagian berada di dekatnya, seperti ATM BRI itu dekat-dekatan sama kantornya. Sedangkan itu tadi laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor, yaitu sebuah program
otoritas jasa keuangan ataupun OJK yang menyediakan jasa layanan perbankan atau layanan keuangan lain melalui kerjasama dengan pihak lain ataupun agen bank, didukung pemanfaatan teknologi informasi. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa BRI Link itulah yang sangat efektif, layanan keuangan tanpa kantor dimanapun ada. Tetapi BRI Link itu kebanyakan berada di warung-warung, bisa juga berada di konter, dan itu pokoknya kalau BRI Link di mana-mana bisa. Yang kedua yaitu T-Bank. T-Bank yaitu layanan keuangan digital, di mana produk uang elektronik berbasis server milik BRI menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening. Yang ketiga, mini ATM BRI ataupun electronic data capture ataupun EDC, digunakan untuk transaksi keuangan non tunai sebagaimana transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM. Yang kedua ataupun yang pertama tadi BRI Link, yang kedua kredit. Kredit adalah kasus yang paling sering ditemukan dalam masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, kredit ini dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara mencicil. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank akan menghadapi risiko kredit, di mana risiko kredit dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko di mana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Dalam hal ini, bahwasanya kredit ini memang sangat memudahkan para masyarakat. Kita nampak saja banyak di masyarakat, ataupun kita contohkan saja di kampung saya. Di kampung saya banyak orang yang mengkredit, baik itu alat-alat rumah tangga ataupun alat-alat yang lainnya. Kadang ada yang beli seperti peralatan dapur, peralatan untuk tidur, bahkan untuk menghiasi rumah seperti sofa, lemari. Sangat banyak orang mengkredit. Kenapa? Sebenarnya itu mempermudah masyarakat. Kalau tidak ada uang, maka orang itu bisa membeli barang tersebut dengan memberikan uang ataupun memberikan uang yang pertama. Setelah dia seperti uang muka, setelah dia memberikan uang tersebut, maka sehari-harinya dia itu akan mencicil lagi sebagian dari uang dari cicilan tersebut. Misalnya uang itu 1.200.000, tetapi sebagian kalau mengkredit itu uangnya itu ditambahi. Kalau menurut saya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kan kalau kita mengkredit itu kan jangka waktunya misalnya panjang. Jadi kenapa ditambahi? Dibedakan yang mana yang lunas dan mana yang mengkredit. Jadi ketika kita mengkredit, maka memang kita akan menambah, tetapi jangka waktunya panjang. Kita tidak langsung menghasilkan uang kita, seperti misalnya tadi membelikan lemari. Maka kalau harga lemarinya misalnya 1.500.000, kita tidak langsung menghasilkan uang kita 1.500.000, tetapi kemungkinan uang mukanya entah 500.000. Jadi sebagian orang berpikir kalau mengkredit itu 1.500.000 dan uang mukanya 500. Jadi yang 1 juta itu masih bisa lagi digunakannya untuk keperluan lainnya. Tidak semuanya. Jadi dia masih bisa lagi, udah bisa membeli lemari dan udah bisa lagi membutuhkan kebutuhan yang lainnya. Itu mungkin kalau dari kredit. Tapi ada sebagian orang juga berpikiran nggak usah mengkredit. Kenapa? Karena ada sebagian orang itu berpikiran kalau dia berkredit itu dia kan memikirkan uang itu aja. Jadi misalnya bulan depan, oh iya ya kredit ini lagi, bulan depan kredit ini lagi. Jadi dia harus memikirkan benar-benar kapan pengkreditan itu harus lunas. Tetapi kalau secara lunas dia tidak berpikir. Itu sebagian orang yang mempunyai uang. Kalau dia misalnya membelikan suatu barang, kalau dia mempunyai uang langsung dia kasih. Karena masih ada lagi uangnya untuk membelikan kebutuhan lainnya. Jadi dia langsung mengasihkan dan dia pun tidak mengkredit, dan tidak ada lagi hubungannya dia dengan seorang penjual tadi. Jadi
Kita lanjut yang pertama kepada landasan hukum dan kesimpulan menurut perspektif Islam. Landasan hukumnya itu, kalau beriling dalam ajaran Islam, konsep penjualan jasa layanan kepada orang lain seperti beriling sebagai sangat diperbolehkan selama memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah SAW mengizinkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun ataupun berkewajiban seperti itu apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusui anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari penjelasan tersebut bahwasanya kita ketahui bahwasanya beriling itu tadi diperbolehkan. Kenapa? Karena itu kan merupakan mempermudah. Kita juga kan ada dikatakan bahwa mempermudah urusan seseorang itulah sangat baik, bukan mempersulit seseorang. Jadi kan beriling itu sudah jelas mempermudah. Misalnya yang seperti tadi, ATM jauh, tiba-tiba ada beriling di depan kita ataupun depan kos kita, kan sangat mudah, kita nggak perlu lagi ke ATM, langsung saja ke beriling. Walaupun di beriling akan dikasihkan upah. Jadi di dalam firman Allah juga dikatakan tadi bahwasanya kita harus memberikan upah kepada orang yang sudah membantu ataupun yang sudah memberikan manfaat kepada kita. Sedangkan kalau kredit, adapun kredit itu hadisnya yaitu adapun kredit di penjelasan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat itu juga dijelaskan bahwasanya menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu barang dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukumnya diperbolehkan sesuai dengan firman Allah. Itu juga disebut juga mempermudah. Kenapa? Karena kan misalnya kita belum mempunyai uang tetapi kita pengen membeli sesuatu itu, jadi kita bisa langsung membelinya. Dan kita bisa memberikan uang muka. Setelah memberikan uang muka, itu pun akan habis. Yang sedangkan tadi kan kita membahas perbankan, jadi perbankan kekinian. Adapun perbankan syariah, mungkin perbankan syariah itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dipenuhi, baik itu kehidupan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk itu. Oleh sebab itu, kasus yang kita temukan di dalam masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah, salah satunya adalah sewa menyewa. Contohnya, jika seseorang meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya, setelah nasabah
melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Jadi, di dalam perbankan ini mungkin sudah disebutkan dalam contohnya, kita sangat banyak mungkin menggunakan nasabah seperti pegadaian ataupun menyewa. Dan yang kedua, landasan hukum dalam pengertian perspektif Islamnya itu pada Quran surat Talak, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu, maka berilah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Mungkin kita sudah mengenalkan tadi bagaimana dari perbankan dan keseluruhannya. Dalam contoh itu, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya perbankan ataupun yang lainnya itu sudah kita ketahui, apalagi perbankan kekinian lah. Pada zaman sekarang ini perbankan kekinian lah mungkin yang sangat banyak digunakan. Sedangkan metode itu tadi itulah cara-cara bagaimana kita sudah menyusun hubungannya mungkin cara dengan perbankan kekinian. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana cara-cara kita itu untuk mengelola perbankan kekinian di dalam zaman sekarang ini. Seperti tadi, itu tadi kan contohnya bahwasanya kredit seperti BRI Link itu bisa kita temui di mana saja. Terkadang banyak yang datang menawarkan ke kampung-kampung, tidak saling mengenal. Pertamanya dia menawarkan suatu produk ataupun barang bahwa untuk dibelikan, yaitu dengan cara kredit. Bahkan ada lagi orang yang menawarkan barang itu memang khusus kredit, nggak ada yang dikatakan dengan untuk membayar secara lunas. Dia lebih memilih untuk kredit. Mungkin sebagian orang membeli untuk kredit dirinya sendiri, keuntungannya mungkin ada, tetapi itulah jangka bayarannya itu mungkin panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.